Salam jemaat terkasih dalam nama Yesus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Pujian 160. Mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Hallelujah.
Haleluya, haleluya. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kasih, kemurahan, penyertaan yang tak habis-habisnya Engkau curahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat untuk datang ke bait suci-Mu, berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu, dan untuk memperdengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah ini. Engkau tutup bungkus di dalam kasih dan kekudusan-Mu ya Bapa. Ampuni kami untuk setiap dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami, sehingga kami bisa layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bersukacita memuji Tuhan, dan untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit kembali. Kita akan medley dari Kidung Pujian 104 dan Kidung Pujian 95. Masuki gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab dihidangkan bersuka sebab dihidangkan.
nas pembimbing untuk kita. Ya, pagi hari ini terambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10. Demikianlah nats pembimbing untuk kita semua. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Amin. Terpujilah Tuhan. Kiranya dari apa yang sudah kita perdengarkan di pagi ini untuk sebagai nats pembimbing bisa untuk menguatkan kita, dan tentulah kita pasti banyak kekurangan dan kelemahan, dan untuk itu sebelum kita datang menyesali dosa dan pelanggaran kita akan datang kembali kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35. Suaramu ku dengar, tercurah darah Tuhanku. Curah darah Tuhanku di bukit Golgota.
kita datang kepada Tuhan untuk menyesali dosa dan pelanggaran kita. Benar ya Bapa, sebagai umat berdosa, tentulah kami banyak pelanggaran, kesalahan, kekurangan di mana-mana ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya bahwa bersama Engkau kami akan senantiasa hidup kuat, hidup senantiasa di dalam kasih-Mu, dan hidup senantiasa dalam tuntunan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami perlakukan, baik kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau ya Bapa. Ketika kami tidak taat, ketika kami alpa dalam melakukan kebenaran firman-Mu, ampuni kami ya Bapa, supaya kami layak di hadirat-Mu, supaya kami senantiasa berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak yang Engkau berkati. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Marilah kita membaca hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikianlah hukum kasih untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya hukum kasih yang kita perdengarkan dan kita terima pada hari ini bisa menjadikan kita semakin menjadi saluran kasih dan saluran berkat, baik untuk sesama kita dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan rumah tangga, ataupun di tempat kita tinggal. Kita senantiasa melakukan kasih dan kebenaran Tuhan. Terpujilah Tuhan. Marilah kita kembali untuk datang kepada Tuhan dari ada persembahan pujian dari jemaat kita, dari keluarga Pak Agung. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu terkasih? Saya akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum itu saya akan memberikan kesaksian sedikit atas kemurahan dan kasih Tuhan. Jadi di hari Rabu kemarin, anak saya Manda yang sekolah di luar di Labuan Maringgai, saya mendapat kabar telepon 6:30. Itu Manda harus dirawat inap karena demam tinggi dan emah kronis. Saya kaget Bapak Ibu, karena apa? Karena saya habis doa pagi jam 5 itu, saya WA dia, saya tanya adik sehat, dia jawab puji Tuhan sehat Ibu. Tetapi kenapa di jam 6:30 saya mendapat kabar, dan itu saya sangat kaget sekali. Dan waktu itu hari Rabu, itu dia panas tinggi sampai malam, saya lupa jam berapa itu. Jadi malam itu dokter sudah menyarankan Manda untuk dia dirujuk karena demam Manda sangat tinggi, 39, berapa Bapak Ibu. Saya sangat panik sekali dan saya berserah kepada Tuhan, dan waktu itu saya tidak bisa pulang karena dengan keadaan seperti ini. Dan Manda waktu dokter menyarankan adik harus dirujuk karena demam tinggi, dan Manda langsung berkata kepada dokter, saya tidak mau dokter, karena saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya. Besok pagi saya akan sembuh, demam saya akan turun, dan saya akan pulang ke rumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Puji Tuhan Bapak Ibu, sungguh luar biasa, ajaib benar.
pagi jam 5 saya telepon, Manda sudah ketawa-ketawa, dan saya tanya, adik sudah sembuh? Puji Tuhan Bu, hari ini saya pulang. Itu karena semua kemurahan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa Bapak Ibu. Kita hidup tidak terlepas dari masalah Bapak Ibu. Kita hidup tidak terlepas dari ujian, badai. Tetapi saya pribadi tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus pasti menolong kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus yakin dan percaya. Kita tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu, itu semua sudah terbukti dalam kehidupan rumah tangga saya pribadi. Semuanya akan indah pada waktunya. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti kan terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti kan terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Shalom. Terima kasih untuk kesaksiannya Bu Wiwi. Benar, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mungkin kita pasti ada ujian, tantangan, cobaan, tapi Tuhan minta kita tetap setia. Dan Tuhan
Kita tidak tahu kapan menguji kita, tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk setiap jawabannya. Haleluya. Mari kita kembali membuka Alkitab dari Yohanes 14 ayat 6 dan Filipi 4 ayat 8 dan 9 sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Filipi 4 ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan. Kita akan datang untuk mengaku sebagai umat percaya. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku secara bersama-sama untuk pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Bapak Firman, kita akan datang menyembah memuji Tuhan dari Kidung Pujian 143. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
tunaikan syukur. Tunaikan syukurku pada Yang habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengulang kembali. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas besar setia-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam setiap perjuangan hidup kami, Engkau tetap setia. Ya Tuhan,
Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam satu minggu ini. Ya Tuhan, terimalah puji-pujian dan persembahan kami, hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini umat-Mu, kami semua datang kepadamu untuk Engkau isi dengan firman Tuhan, agar hidup kami senantiasa di dalam naungan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap fokus kepada Tuhan dalam setiap langkah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Baik, selamat hari Minggu. Ini minggu ketiga di awal tahun 2022. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang sesungguhnya saya tidak lebih dari Bapak Ibu semuanya. Mari kita belajar firman Tuhan dari Perjanjian Baru di Filipi 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sudah ketemu semuanya? Mari kita membaca bersama-sama untuk firman Tuhan ini. Judul perikopnya, nasihat supaya tetap berjuang. Ayat yang ke-29 demikian, 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat firman ini memberikan suatu pandangan kepada jemaat Filipi tentang perjuangan-perjuangan jemaat Filipi pada saat itu. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Dan tentunya firman Tuhan ini masih tetap hidup bagi kita jemaat POUK GPM. Karena katanya judulnya nasihat supaya tetap berjuang. Kira-kira saat ini kita masih berjuang atau tidak Bapak Ibu? Dan saya teringat dengan khotbah oleh Pak David minggu lalu. Kita disunat dan beliau di tahun baru ini beliau berusaha untuk berjuang di dalam Kristus, di mana beliau memiliki sebuah kekurangan yang berkomitmen untuk di tahun 2022 ini pertolongan Roh Kudus Tuhan supaya Pak David katanya kemarin untuk mengurangi amarah, begitu ya Pak David ya? Betul ya? Itu yang disunat tahun ini. Jadi saya merenungkan satu minggu ini ketika saya diberi jadwal, kira-kira temanya apa? Dan saya sangat tertarik untuk membaca ini. Karena saya juga masih berjuang hingga saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan tanpa mengalami penderitaan, ini ada sebuah kalimat. Apakah Bapak Ibu bisa percaya atau tidak, setuju atau tidak, tapi ada kalimat yang saya baca seperti ini. Kekristenan tanpa mengalami penderitaan karena Kristus sama dengan keong tanpa rumah keong. Keong tanpa rumah keong. Kalau di sini keong dimakan ya? Iya Pak Darmuji ya.
Kadang-kadang malam itu saya lihat Pak Darmuji dengan teman-teman berburu keong, ya. Bagaimana supaya keong itu tidak ada punya rumah? Ternyata lezat juga, ya. Itu di GPM. Nanti ada cerita kisah perjuangan oleh rakyat petani di sebuah daerah di Manado. Saya akan coba baca nanti. Kalau di sini keong musnah semua di GPM, ya. Katanya kekristenan tanpa penderitaan sama dengan keong tanpa rumah keong. Istilahnya kalau keong tanpa rumah keong itu makhluk hidupnya namanya lintah. Apa maksud Tuhan? Di dalam bacaan ini dikatakan nasihat supaya tetap berjuang. Di Galatia 5 yang disinggung oleh Pak David minggu lalu, keinginan daging itu gampang banget kita baca. Tetapi sesungguhnya di sana diinginkan bahwa kita tetap berjuang untuk melawan keinginan daging. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-20 dan seterusnya. Saya sedikit mendasari firman Tuhan ini dengan supaya kita tidak jauh mengeksplor, mendalami apa maksud Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi. Di dalam kalimat di ayat yang ke-29 itu diawali dengan kata sebab, kata sambung. Artinya ayat ini terkait dengan ayat 27 dan 29. Kata sambung yang menghubungkan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, itu Rasul Paulus menerangkan bahwa kesatuan dan keberanian jemaat Filipi dalam menghidupi Injil itu harus penuh dengan perjuangan. Di ayat 27. Apa dikatakannya 27 di sana? Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kata sebab ini akan dikaitkan di ayat yang ke-27 bahwa Rasul Paulus memberikan semangat kepada jemaatnya di Filipi bahwa kesatuan dan keberanian itu yang dibutuhkan untuk menghidupi Injil. Amin Bapak Ibu. Keberanian dan kesatuan. Di dalam organisasi itu bulat begini. Maka disebut dengan organisasi. Di dalamnya ini disebut dengan sistem. Orang-orang di dalamnya ini sistem. Artinya kalau kita bicara gereja, maka di dalam lingkaran ini ya sistem gereja. Di luarnya ini disebut dengan lingkungan. Jadi yang dimaksud Rasul Paulus saat itu adalah jemaat di Filipi supaya berani dan punya kesatuan. Berani berpencar-pencar. Kira-kira sistemnya bagus enggak Bapak Ibu? Nanti ini pasti jebol sistemnya. Ini lingkaran ini jebol. Jadi diinginkan oleh Rasul Paulus supaya berani dan satu. Itu kalimat kata sambung dari sebab. Tentunya hal ini juga di dalam sistem gereja kita di POU GPM, Tuhan menginginkan supaya kita satu, supaya kita berani
di dalam berjuang menderita bersama Kristus. Amin. Pak, kok katanya terlalu ke langit? Lebih spesifik Bapak Ibu, berjuangnya di mana? Berjuangnya adalah seperti Pak David. Anak-anak Tuhan itu harus menunjukkan wajah-wajah Kristus dalam kehidupannya. Itu keberanian yang diinginkan supaya sistem gereja kita ini hidup. Lingkungan yang melihat bisa nggak kira-kira merusak sistem ini? Bisa. Di dalam fisika, kalau tekanannya luar itu besar, ini juga akan mampet, lama-lama meledak. Demikian juga kalau di dalamnya ini tidak bagus, tekanannya besar di dalam sini, lingkungan ini juga pecah. Maka ada sistem disebut dengan harus seimbang. Mohon maaf, katanya reversible dan irreversible. Sistem yang seimbang di dalam dan di luar. Artinya apa? Kita bisa beribadah baik-baik seperti ini ketika kita bermasyarakat di lingkungan, kita harus menjaga nama Kristus itu. Amin. Yang mana saja Pak David memilih amarah. Saya mungkin memilih harus rendah hati. Belajar untuk rendah. Berjuang enggak untuk rendah hati? Menderita enggak? Menderita. Tadinya saya mau sombongkan, wah harusnya mobilnya naik tingkat. Saya rendah. Saya berusaha untuk belajar. Menderita enggak? Menderita. Ya enggak apa-apa, karena memang komitmen kita ya harus menderita. Keluarga menderita komitmen. Kehujanan ora apa-apa. Jatuh dari motor ngambil paket ora apa-apa. Ya karena kita sedang berjuang untuk belajar supaya lingkungan membuat sistem kita itu bagus. Tetapi kata Rasul Paulus di ayat yang ke-28, kata sebab tadi. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka yang semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Orang di luar Kristus akan berbicara, loh kok orang Kristen menderita? Untuk apa menjadi orang Kristen menderita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui nasihat supaya berjuang ini sesungguhnya Allah ingin menyatakan bahwa anak-anak Tuhan diberi anugerah untuk menderita. Artinya kita tahan menderita. Satu penelitian, kalau ibu-ibu mungkin pernah nonton yang suka drakor, saya jadi ikut-ikut nonton drakor, drama Korea ya, sama Ibu Mary waktu itu, sehingga sebelum jam 5 kami sudah duduk di depan gitu ya, sebelum jam 6. Judulnya adalah Find Me in Your Memories. Anak-anak pernah tahu nggak drakor yang muda-muda masih tahu ya? Ya, Find Me in Your Memories. Cari saya dalam mimpimu. Ada profesor di sana. Ternyata manusia itu diberikan anugerah untuk melupakan katanya. Bayangkan kalau ibu bapak semuanya, otak kita ini tidak mampu melupakan. Mungkin waktu saya ketendang batu masih ingat waktu SD. Bisul saya di pantat masih ingat misalkan. Atau orang yang utang 50 rupiah saja masih ingat. Ternyata profesor itu menyatakan bahwa manusia diberikan anugerah untuk melupakan. Saya tanya, ada yang masih ingat apa kejadian di mungkin opa dulu ya, waktu kalau masih di tentara masih ingat palingnya karena sangat kena. Waktu
SMP mungkin Opa, ada yang ingat nggak Opa? Semuanya 1 tahun itu ingat di kelas 10. Tidak ingat Opa ya? Itu anugerah Tuhan. Dan ketika ada orang yang tidak bisa melupakan, itu sebuah penyakit. Saya lupa nama penyakitnya, tapi ada H di depan, hiper apa gitu. Saya lupa, mohon nanti dicari tahu. Penyakit itu menjadi masalah juga dalam kehidupannya. Saat ini kita diberikan anugerah untuk menderita. Kalau lawan kita di luar sana menyatakan kok nggak bagus orang Kristen mau menderita begitu. Itu menjadi sebuah kebinasaan menurut orang yang tidak mengenal Kristus. Tetapi orang yang mengenal Kristus itu adalah sebuah anugerah. Di ayat yang ke-28. Di ayat 29 ditegaskan kembali. Kepada kalian, itu di bagian awal. Kepada kalian. Kalian itu siapa? Kalian itu diberikan. Kata kalian itu adalah jemaat Filipi, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka kita yang di gereja sebagai kumpulan orang-orang percaya diberikan anugerah. Penderitaan yang di luar sana mungkin orang mengatakan binasa, tetapi kita berjuang untuk hidup dalam satu sistem yang baik dalam Kristus. Itu adalah sebuah anugerah. Amin. Banyak kedagingan yang harus kita juangkan. Silakan. Kemarin Pak David menyatakan berkomitmen di tahun ini. Mari di 2020. Mari kita sunat. Katanya. Sunat dalam arti keinginan daging. Dan mari kita belajar bersama-sama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip-prinsip apa yang diberikan Rasul Paulus kepada kita supaya kita tetap berjuang di dalam anugerah penderitaan ini? Ketika kita menang di dalam anugerah penderitaan, nama Kristus dimuliakan. Apa prinsip-prinsipnya? Mari kita baca di 2 Timotius 2. Prinsip-prinsip supaya kita menang di dalam anugerah penderitaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang dikatakan orang luar sana sebagai kebinasaan, lawan kita menyatakan itu sebagai kebinasaan, tetapi dalam Kristus itu sebuah anugerah. Di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ada yang berkenan membacakan? Timotius ini muda, ya. Jadi Pak Gultom ini jiwa muda. Silakan Pak. 2 Timotius 2 ayat yang ke-3 sampai 4. firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Amin. Terima kasih Pak Gultom. Ini Alkitab bicara prajurit. Ada Opa di sini. Opa, Pak Bambang yang sudah mengikuti pendidikan. Prinsip-prinsip perjuangan di dalam anugerah penderitaan itu seperti seorang prajurit. Seorang prajurit tidak mementingkan dirinya, tapi tugas yang diemban. Bahkan nyawa pun diserahkan. Penderitaan seorang prajurit karena memiliki kewajiban untuk mencintai tugasnya lebih dari semua yang ia cintai. Itu prinsip-prinsip perjuangan di dalam anugerah penderitaan yang diberikan kepada kita.
supaya sistem yang dibentuk oleh Kristus itu baik dilihat oleh lingkungan. Risiko menjadi prajurit adalah harus siap berangkat ke medan tempur. Saya pikir kalau ada tugas, kalau seorang prajurit tentara, perintah komandan, Anda ditugaskan di Irian Jaya pedalaman, pasti berangkat ya upaya. Itu prinsipnya. Jadi ketika prinsip-prinsip ini kita terapkan dalam kehidupan kita, tentu ketika kita tadi berkomitmen di awal tahun berprinsip, saya ingin melepaskan ini, maka kita harus melepaskan dengan total. Kita harus fokus. Prinsip-prinsip yang kedua, supaya penderitaan itu menjadi sebuah anugerah di dalam Kristus. Di 2 Timotius 2 ayat 5. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu. Saya nambah 10 menit lagi supaya setengah jam. Silakan Bapak Ibu yang bisa menemukan prinsip-prinsip dari perjuangan Rasul Paulus kepada kita yang disampaikan kepada jemaat Filipus di 2 Timotius 2 ayat 5. Silakan Bapak Ibu yang bisa ketemu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi ketika Pak David tadi berkomitmen untuk berjuang, di dalam penderitaannya menahan amarah, maka prinsip-prinsip olahragawan yang dipakainya harus. Apa itu katanya di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima tadi? Yang pertama, seorang olahragawan itu pasti disiplin. Enggak pernah ada olahraga juara kalau tidak disiplin. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita dulu waktu ada Piala Dunia bulu tangkis itu di Malaysia. Itu pebulu tangkis Jepang malam-malam keluyuran. Besoknya pertandingan. Dan yang dilakukannya juga tidak sesuai dengan aturan-aturan PBSI-nya Jepang waktu itu. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Dia dicoret dan tidak jadi. Padahal dia juara 1 dunia. Seharusnya dia bisa. Tetapi karena tidak disiplin, hilang. Itu prinsip olahragawan. Disiplin. Prinsip olahragawan yang kedua apa? Sportivitas. Saya pernah melihat sebuah video seorang pelari itu ketika setengah putaran 100 meter sebelum finish, itu lari 400 meter, 100 meter sebelum finish dia mengalami kram kaki. Ternyata ada temannya yang membantu, padahal temannya ini sebenarnya bisa juara. Karena dia melihat olahragawan ini berusaha bangkit untuk bisa finish. Sportivitasnya di situ. Rasul Paulus menginginkan jemaat di Filipi sportif. Rasul Paulus menginginkan jemaatnya disiplin. Jadi ini prinsip-prinsip ketika kita menderita, anugerah Tuhan nyata bagi kita semua. Yang terakhir, prinsip yang ketiga, yaitu di 2 Timotius, di Yakobus 5 ayat 7. Coba pemuda dulu lah, pemuda bawa Alkitab ya, pemuda, remaja lah dulu, karena di sini ada remaja. Kalau Pak David ada remaja sekolah minggu kasih hadiah, kalau saya minta dibaca dulu dah.
Yakobus 5 ayat 7. Ada yang membaca? Yang pemuda remaja malu-malu ya? Ayo, nggak usah takut. Yuk, membaca firman Tuhan. Yang udah ketemu Yakobus. Nggak ada hadiah kayak gini lah ya. Pak David harus tanggung jawab. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Nah, silakan. Terima kasih, Gaby. Prinsip-prinsip yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi adalah belajar kepada seorang petani. Meski hujan dan terik, mereka tetap sabar. Di 2 Timotius 2 ayat 5 juga dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi dia berusaha keras, panas terik, maka petani itu yang menikmati hasilnya. Di Jawa, mungkin Pak Darmi pernah cerita kepada saya, dulu petani itu berjuang supaya sawahnya menghasilkan, kalau ada hama misalkan belalang ya Pak. Belalang itu dicari sampai akhirnya belalang itu juga dimakan. Di daerah Pulau Mulna di Manado katanya, para petani sering mengalami kesulitan menghadapi hama babi hutan. Katanya begitu. Tapi untung ada katanya teman-teman kita Manado yang suka menangkap itu. Untuk menangkap. Jadi orang-orang Mulna sana minta supaya dibasmi. Ternyata ada yang suka daging babi hutan gitu ya. Diburu. Sampai tikus-tikusnya juga di Manado gitu Pak ya. Ada yang tikus bisa dimakan ya. Ternyata filosofinya di sana. Petani itu tekun dan bertahan dalam menghadapi hama. Ini prinsip-prinsip yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Dan tentunya ini juga sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam sebuah sistem POK, kita tetap berjuang di dalam anugerah penderitaan. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan anugerah penderitaan. Kenapa? Karena dikatakan tadi di sana di ayat yang ke-28, engkau akan menerima keselamatan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berjuang di dalam Galatia 5 disebutkan, dikatakan tadi, dalam kehidupan yang nyata saat ini apa yang bisa kita perjuangkan? Kesombongan, kemarahan, perzinahan, percecokan. Kita berjuang supaya nama Kristus dimuliakan. Kesimpulan dari firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah prinsip penderitaan di dalam Kristus mirip dengan penderitaan prajurit atau atlet, petani, yaitu 1, disiplin, 2, tangguh, 3, mampu bertahan, dan terakhir, kita tekun di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, saudara dan saya, di dalam bergereja, di dalam lingkungan, di dalam perjuangan kita kepada Kristus. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Doa ini nanti kita akan tutup juga dengan doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama untuk beberapa topik doa. Saya akan pimpin doa syafaat dan doa penutup firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami siang hari ini. Firman-Mu melalui Rasul Paulus menyampaikan agar kami tetap berjuang di dalam anugerah penderitaan yang Tuhan berikan kepada kami. Yang sesungguhnya maksud Tuhan untuk kami mengerti akan anugerah yang Tuhan berikan pada kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini hidup di hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami mampu melaksanakan semua pesan firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami hari ini. Sehingga kami menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, di pekerjaan, dan juga di dalam kehidupan kami berkeluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada kami untuk bisa melakukannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau berdoa. Seluruh umat-Mu pada saat ini ingin berdoa syafaat kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Kristus, Tuhan Yesus yang mampu memberikan kami pertolongan di dalam setiap permasalahan hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami ini yang saat ini sedang memulai untuk bangkit dari krisis ekonomi. Bangsa kami sedang berjuang agar kami keluar dari pandemi yang ada saat ini. Berkati para pemimpin kami yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa ini. Anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan, agar mereka tetap berjuang untuk tetap senantiasa memberikan dampak yang baik, sehingga bangsa kami ini dapat pulih kembali, rakyat sejahtera, ekonomi bangkit, dan kami semua sejahtera di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati saat ini juga perusahaan tempat kami bekerja ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan berkat-Mu, sehingga perusahaan kami ini dapat bertumbuh menjadi perusahaan yang baik, perusahaan yang produksinya semakin naik, dan perusahaan kami membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Berkati para pemimpin perusahaan kami ya Tuhan, berkati keluarga mereka, owner Ibu Li, Pak Gunawan Yusuf, dan seluruh keluarga. Tuhan beri mereka kesehatan, Tuhan beri mereka kekuatan, dan biarlah mereka senantiasa di dalam kasih Tuhan untuk kesejahteraan, dan Sugar Group ini dapat semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati para pemimpin kami, manajer, para karyawan harian, para pengusaha, usaha-usaha kecil, dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar. Tuhan berkati, sehingga kami bersama-sama bangkit di dalam krisis ekonomi. Perusahaan kami tetap bertahan untuk bisa membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Ajar kami juga sebagai karyawan di tempat ini Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan ini, sehingga perusahaan ini bisa bangkit, bekerja dengan jujur, disiplin, tekun, dan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga tanaman tebu yang sedang bertumbuh untuk tahun depan. Biarlah tanaman tebu ini Tuhan berkati, menghasilkan gula yang baik, tumbuh dengan baik. Hama-hama penyakit berkurang ya Tuhan, sehingga pertumbuhan tanaman tebu ini dapat maksimal, menghasilkan gula yang baik nantinya. Berkati seluruh alat yang digunakan, pabrik, dan seluruh elemen yang ada di perusahaan ini. Tuhan berkati dan Tuhan tolong.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk PAUD GPM. Berkatilah perusahaan PAUD GPM ini ya Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang ada dapat berjalan dengan baik, ibadah kami berlangsung dengan baik, iman jemaat bertumbuh dengan baik melalui ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Berkati para majelismu yang bekerja dengan tulus ikhlas. Bersama keluarga Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan, waktu, dalam setiap masa depan dan cita-cita mereka Tuhan berkati. Berkati seluruh jemaatmu yang bahu-membahu agar tetap terlaksana ibadah kepadamu ya Tuhan. Di dalam kami pribadi lepas pribadi datang dengan segala kerendahan hati memohon kepadamu, berkatilah PAUD GPM ini. Saat ini kami mau berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung ya Tuhan. Kiranya kasih karuniamu hadir bagi Ibu Siti Rahayu. Berkatilah Ibu Puji Lestari. Berkatilah Ibu Gesar. Di mana keluarga ini Tuhan menerima berkat keturunan dari Tuhan. Biarlah benih-benih kandungan yang ada Tuhan sempurnakan, sehingga lahir bayi yang sempurna sebagai anak-anak Tuhan. Berkati keluarga, suami, dan ekonomi mereka. Kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah kami ya Tuhan. Dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Dalam pertumbuhan mereka Tuhan Engkau anugerahkan kepintaran. Tuhan berikan mereka kesehatan, sehingga anak-anak kami ini dapat berhasil di pendidikannya. Berkati semua biaya, semua dukungan untuk anak-anak kami ini Tuhan beri jalan. Berikan kami kekuatan dalam berjuang untuk masa depan anak-anak kami. Mereka menjadi masa depan anak-anak Kristus di dalam Yesus. Berkatilah mereka Tuhan, baik yang ada di luar sana. Tuhan Engkau melindungi mereka. Saat ini kami berdoa juga untuk semua jemaat yang sedang sakit. Tuhan, kami mohon Engkau menyembuhkan saat ini hati yang sedih, penyakit yang ada di tubuh, pikiran, ekonomi. Ya Tuhan, berkati kami semuanya. Kami mohon anugerah-Mu agar kami bangkit dari segala pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang pribadi lepas pribadi kepadamu di dalam doa kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pak Firman yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua sebagai landasan kita untuk hidup dalam keseharian. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil kantong berjalan, kita nanti akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 403 sebagai landasan untuk persembahan, terambil dari Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Kidung Jemaat 403. Hujan berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bait yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan gunung, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita menundukkan kepala untuk menyerahkan persembahan ini. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami sebagai umat-Mu yang senantiasa Engkau berikan berkat kesehatan, dan terlebih ya Tuhan berkat-berkat jasmani yang lainnya, dan yang lebih bersyukur kami senantiasa Engkau berikan berkat-berkat rohani. Bapa, di dalam nama Yesus, kalau pada hari ini ya Tuhan umat-Mu memberikan sebagian dari berkat yang Kau curahkan kepada kami, kiranya bisa dikelola dengan baik oleh para pengurus, sehingga bisa semakin memperbesar daripada kerajaan-Mu di dunia ini, dan juga untuk bagaimana kami umat-Mu memberikan yang terbaik untuk sesama kami, terlebih kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa, kasih dan kemurahan yang daripada-Mu senantiasa menyertai kami. Haleluya, amin. Kita akan memperdengarkan sejenak warta jemaat untuk kita simak 1 minggu ke depan.
Untuk ibadah PAUK pada hari ini sudah dimulai dengan 2 kali ibadah, pagi dan sore. Yang sore nanti akan dimulai pada jam 6 atau jam 18. Yang kedua, untuk sekolah minggu sudah selalu akan dimulai. Jadi untuk itu mungkin dari ibadah akan terpisah yang sekolah minggu dan juga gereja ibadah raya. Yang ketiga, ibadah keluarga mandiri nanti akan coba kita memulainya lagi, dan juga nanti akan ada pengumuman lanjutan daripada pengurus bagaimana untuk penyelenggaraannya. Untuk itu nanti kami akan memberikan penjelasan kembali. Yang selanjutnya, ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan di bulan Februari. Untuk itu jemaat kami sampaikan supaya mempersiapkan diri, kita akan dilayani perjamuan kudus di bulan Februari. Majelis PAUK GPM senantiasa mengajak jemaat untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, baik yang ada dari peraturan perusahaan terlebih dari peraturan pemerintah. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada mungkin dari ketua atau majelis yang lain untuk menyampaikan beberapa pengumuman lainnya. Ya, salam Bapak Ibu. Halo. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Ya, saya selaku wakil dari jemaat mengucapkan terima kasih Pak Firman atas pelayanannya, Pak Sinaga, juga Pak Kandus, Pak Ismet, juga kawan-kawan sepelayan yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada beberapa tambahan informasi hasil rapat majelis PAUK GPM tanggal 14 Januari 2022 yang telah dihadiri di beberapa majelis Pak Darmuji, Bapak Suroyo, Bapak Bambang Wahyudi, Bapak Firman Mendrupa, Bu Francisca, Esther Nur Cahyani, Bapak Kandus Gultong, Bapak David, Bapak Mangunja, serta Pak Kristanto, dan ya yang telah kami sebutkan, dan telah memutuskan beberapa program untuk untuk kedepannya adalah komisi ibadah dari komisi ibadah, maksud saya ibadah raya akan diadakan minggu baik pagi maupun sore. Juga akan diadakan di ibadah di 1918 akan diadakan 1 bulan sekali, mulai dari bulan Februari minggu kedua. Selanjutnya dari komisi ibadah keluarga akan di hari Kamis akan diadakan di gereja mulai tanggal 3 Februari 2022 akan diadakan di gereja, diadakan secara kelompok atau sel baik A maupun B. Jadi untuk yang pertama mungkin bisa dimulai dari yang kelompok A, dan yang B masih tetap di rumah, nanti akan rolling, berputar. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, akan diadakan pelayanan pendeta dalam 1 bulan sekali. Akan dimulai di bulan Februari juga pas di perjamuan kudus. Mungkin itu. Selanjutnya
adalah ada program selanjutnya pada saat ibadah penghiburan. Pada saat ibadah penghiburan akan diadakan kantong kolektor. Kantong kolektor akan diserahkan pada komisi diakonia. Nanti akan dikelola oleh komisi diakonia. Selanjutnya Bapak Ibu, informasi selanjutnya komisi perlengkapan akan diadakan gotong royong hari Sabtu tanggal 22 Januari jam 3 di gereja. Itu juga telah ditetapkan Bapak Darwin Sinaga sebagai ketua Paskah di tahun ini. Jadi tolong untuk dukungannya dan kerjasamanya untuk bisa membantu Bapak Darwin Sinaga. Juga akan diadakan pembelian wireless maupun LCD, karena ini sangat mendukung untuk pelayanan kita. Yang saya sampaikan adalah dari Bapak David, saldo Natal kemarin ya Pak, ya akan dibelikan wireless dan LCD. Nanti kekurangannya misalnya akan ditanggung kas gereja. Mungkin ada yang ketinggalan Pak Bambang. Cukup. Yang baru Pak, jemaat baru. Ya? Jemaat baru. Oh ya, ada akan diadakan pembelian angkong untuk gereja. Mungkin Jemaat baru. oh ya. Itu yang beberapa hasil rapat kemarin. Bagi kawan-kawan majelis yang tidak bisa hadir sama maklumi dan untuk dukungannya. Mungkin ada jemaat yang baru bisa perkenalan sama jemaat kita. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Dan selamat bergabung di dalam POK GPM ini. Silakan maju ke depan, pakai mic biar ya berikan plus untuk kemuliaan Tuhan. Silakan ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi. Perkenalkan, nama saya Yosafat Nugroho. Saya guru baru di tempat ini. Saya mengajar di Yapindo, SD Yapindo dan SMP. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di tempat ini. Kiranya kita terus bisa menjadi keluarga, dan saya mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu Saudara, karena saya orang baru di tempat ini. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Mangapul Ade Saputra Silaen, biasa dipanggil Ade. Saya dari Bengkulu. Saya mengajar di SMP GPM. Saya tinggal di Eski. Terima kasih pada Bapak Ibu jemaat semuanya telah menerima kami untuk beribadah di sini. Semoga kedepannya terdapat menjadi satu keluarga dan persekutuan yang baik untuk Tuhan. Amin. Terima kasih. Kayaknya ada yang ketinggalan ini. Saya melihat ada jemaat baru juga yang barusan bergabung. Silahkan Ibu yang baju merah batik ya. Belakang Pak Manurung kalau nggak salah. Ya, silahkan maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Monggo, silahkan.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan, saya datang dari Tapanuli Utara, yaitu orang tua daripada anakku Dwi Semi Hasugian. Saya baru tiba seminggu yang lalu di tempat ini dengan sehat. Amin. Jadi nama saya Buru Manurung. Tempat tinggal saya di Tarutung, Sumatera Utara, Tapanuli Utara. Horas Madi kita Sudina. Ya, demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman serta waktunya Pak Sinaga selanjutnya kami serahkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sebagai tambahan sedikit, untuk nanti persiapan Paskah, kami dari panitia akan mengadakan rapat perdana mungkin di akhir Januari ini. Untuk itu kami akan mengundang dari jemaat dan juga para pengurus untuk bisa menghadirinya di akhir Januari ini. Mungkin kita sudah bisa mempersiapkan untuk konsep acara dan juga hal-hal lainnya. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya
dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.